Roy Suryo ngamuk dituduh mengedit ijazah Pak Jokowi, teman-teman. Langsung Roy Suryo memberikan skakmat luar biasa untuk Mulyono. Yuk kita simak videonya. Kalau orang yakin benar, ijazahnya pasti ditunjukkan. Enggak, tidak ditunjukkan. Satu. Yang kedua, yang dilapori, saya juga mohon tolong kembalikan kewarasan. Saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan 5 yang lain, bahkan tambah 4 yang lain, tidak pernah, demi Tuhan, demi Allah SWT, tidak pernah yang namanya mengedit ijazah. Catat itu. Kalau ada orang yang mengatakan kami mengedit ijazah dan mengedarkan ijazah palsu, orang itu yang berbohong. Kami memang meneliti ijazah yang pernah diposting oleh seorang kader partai Gajah Kutet. Gajah Kutet itu gajah kecil, gajah kerdil. Namanya Dian Sandi Utama pada tanggal 1 April. Kalau mau dikejar dengan pasal 32 dan 35, dialah harusnya. Karena ijazah yang dipoto oleh Dian Sandi miring kayak otaknya. Ini kan miring. Jadi dia sudah membuat ijazah yang tadinya tampak benar menjadi tidak benar. Dialah Dian Sandi. Kami tidak pernah mengubah apapun bentuk ijazah ini. Kalau kami lakukan penelitian dengan ELA, dengan luminant gradients, yang nanti juga akan sampai oleh Dr. Rismon, itu adalah ilmiah, bukan kami mengedit. Jadi kalau ada orang yang mengerti bahwa kami melakukan penelitian untuk mengedit, itulah yang kita tentang. Kenapa? Karena pasal yang digunakan untuk mengedit itu adalah pasal 32 dan 35. Itulah yang mau dibebankan kepada kita-kita untuk ditahan. Karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Berani nggak ahli forensik tersebut yang mengatakan kami tidak ilmiah? Berani nggak? Mereka katanya 3 orang ahli-ahli. Ayo tampil ke depan, kita buktikan kau atau kami yang tidak ilmiah. Secara etika itu tidak benar. Kalau anda itu ilmuwan, menyatakan orang lain, menuduh orang lain tidak ilmiah, itu bukan di meja pendidikan. Kau bentuk juga, tulis juga buku ini seperti ini, Jokowi paper itu bantah secara ilmiah. Jangan cuma beraninya di meja penyidikan, yang penyidiknya nggak tahu apa-apa, kan goblok itu. Jangan yang ahli nanti jaringan, misalnya ada satu orang yang sering jual-jual, ahli jaringan komputer, dia pernah belajar image processing, tiba-tiba, oh itu punya Rismon nggak ilmiah, nulis paper aja nggak pernah tentang itu. Nanti kita buktikan, kita telanjangi kalau di pengadilan. Kalau sampai ke pengadilan. Bagaimana mungkin kepolisian di Republik Indonesia ini bisa menentukan sesuatu ilmiah atau tidak ilmiah? Otoritas kepolisian menentukan ilmiah atau tidak ilmiah tanpa menunjukkan mana yang tidak ilmiah dari kajian kami. Mana bagian yang kami edit? Saya minta kepada tim hukum, ketika ini diuji di pengadilan, dan tuduhan mengedit, memanipulasi dokumen ijazah Jokowi dengan cara tidak ilmiah ini tidak terbukti, ayo kita tuntut Polda Metro Jaya atau Polri sebesar 126 triliun rupiah 1 tahun anggaran kepolisian. Jangan main-main kalian duduk kami. Karena kalian punya kuasa untuk menangkap. Setuju. Atau setidaknya berani nggak menampilkan siapa itu ahli kalian yang mengatakan ini tidak ilmiah? Berani nggak? Ilmiah itu terbuka, bisa diuji oleh orang lain, bukan di ruang penyidikan. Roy Suryo itu sekarang jadi tersangka. Kita tidak tahu persis kan? Itu karena apa sih? Karena menuduh ijazah Jokowi palsu? Atau karena soal lain? Misalnya menimbulkan keonaran, menimbulkan kegaduhan, membuat berita bohong atau apa? Nah, kalau masalahnya ijazah palsu, saya sependapat dengan Pak Susno Duaji, sependapat juga dengan Pak Jimli, dan itu sudah saya katakan bulan Maret yang lalu kan, habis hari raya ketika saya pidato di kampus di Jogja itu, gitu. Kalau itu mau dibawa ke pengadilan, Roy Suryo itu ada 2. Satu, pengadilan tuh harus membuktikan ijazah itu benar asli atau tidak, iya kan? Kalau nanti di pengadilan lalu tiba-tiba dinyatakan Roy Suryo bersalah padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu, dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim yang mengusulnya. Polisi itu hanya mengajukan mengimpun alat bukti lalu dijadikan bukti di persidangan.
Polisi nggak boleh menyimpulkan ini asli, gitu. Nggak boleh. Jadi harus diputuskan. Oleh sebab itu senarionya dua menurut saya. Satu, di pengadilan Roy Suryo itu sendiri nanti akan mengatakan begini, Roy Suryo akan mendesak, ini buktikan dong dulu bahwa itu asli. Saya tuduh itu palsu, mana aslinya? Kan gitu. Bisa begitu ya nanti? Ya bisa begitu, Iya. memang begitu kan? Iya, iya. Mana aslinya? Kalau saya nuduh palsu lalu aslinya tidak ditunjukkan, mana? Karena logikanya adalah harusnya Iya dong. gugatan soal ijazah dulu yang diproses, baru kemudian pencemaran Iya nama baik dong, kan? baru dia Ini pencemaran nama baik kalau ini terbukti palsu. ini terbalik Pak Mahfud. Ini Iya. sekarang pencemaran nama baiknya dulu yang Iya, diproses. iya, tapi nanti di dalam kan penasehat Bisa- hukumnya bisa dan begitu ya? hakimnya harus membalik logika ini. Kalau Iya. tidak begitu nanti kacau hukum. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, ini sedang panas dan viral sekali bagaimana Roy Suryo dan kawan-kawan ini harus berhadapan dengan hukum lantaran ya mereka membongkar ya, dan menganalisis ijazahnya Pak Jokowi, teman-teman. Kemudian mereka sebarluaskan baik di media sosial maupun televisi ya. Dan inilah kenapa Roy Suryo dan kawan-kawan ini akhirnya dilaporkan oleh Pak Jokowi ya beserta tim kuasa hukum Pak Jokowi, teman-teman. Dan ini viral lantaran ini sudah bukan rahasia yang baru lagi, teman-teman. Ini sudah sangat lama sekali ya bagaimana ijazah Pak Jokowi ini dipermasalahkan. Kemudian ini sudah sangat lama sekali dan akhirnya mungkin kesabaran Pak Jokowi habis juga ya teman-teman. Dan beliau melaporkan beberapa orang ya. Dan akhirnya Roy Suryo dan kawan-kawan ini menjadi tersangka ya, kasus pencemaran nama baik dan sebagainya. Kemudian teman-teman ya Roy Suryo dan kawan juga akhirnya membantah ya bahwa mereka mengatakan bahwa ini adalah tidak tepat dan sebagainya ya, dijadikan tersangka teman-teman. Bahkan yang menarik adalah ketika Roy Suryo menepis tudingan bahwa mereka itu mengedit ya ijazah ya, padahal Roy Suryo mengatakan mereka tidak mengedit ijazah Pak Jokowi teman-teman. Mereka hanya menganalisis ijazah yang diunggah oleh kader gajah, kata Roy Suryo, teman-teman. Jadi beberapa waktu yang lalu ada kader gajah, ya, partai gajah, teman-teman, kemudian memposting ijazah Pak Jokowi, ya. Dan itu yang mereka analisis, ya, dengan kemampuan, dengan ilmu yang mereka punya, ya, dan mereka menganalisisnya. Hasil dari analisis itu kemudian mereka buka ke publik, ya, dan itu menuai pro kontra, ya. Kemudian viral dan akhirnya panas-panas perdebatan yang tiada hentinya, teman-teman. Akhirnya mungkin Pak Jokowi gelisah sudah ya, karena mungkin ini menurut dia sudah kejauhan dan akhirnya melaporkan. Dan kalau kita melihat ini memang sepertinya bakalan seru, teman-teman. Karena apa? Karena mungkin sebentar lagi akan masuk ke persidangan ya, bagaimana di persidangan nanti ya ini semakin panas. Karena apa? Karena disinilah tempat pembuktian yang sebenarnya. Jika Roy Suryo benar dengan analisisnya, maka bebaslah ia, ya kan. Kalau misalnya analisisnya itu dianggap kurang tepat ya, atau kemudian kurang cukup bukti dan ijazah Pak Jokowi tetap asli, teman, maka mereka pasti dipenjara. Namun apapun itu kita akan menunggu ya hasil daripada keputusan hakim, teman-teman. Jadi ini pasti masuk ke persidangan nantinya dan semoga saja tidak lama ya kan. Kita publik juga penasaran nih yang sebenarnya terjadi ada apa ya kan. Kalau kita melihat Mahfud MD bahkan Profesor Jimli mengatakan ya pihak kepolisian tidak bisa juga mengatakan ini palsu ataupun asli, sebab yang memutuskan ijazah itu asli atau palsu ya adalah ketika di pengadilan ya, pada saat diadili nanti, teman-teman ya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.